Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Surat yang dibaca masih surat Al-Hajj, juznya juz 17. Sekarang ayat yang dibaca yaitu ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bihi wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatah tafuhul tair au tahwi bihir riyah au tahwi bihir rihu fi makanin sakik. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang orang beribadah haji ke Mekah itu. Nah, itu Allah menjelaskan mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang yang lurus beribadahnya pada Allah, bukan musyrik itu. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu dengan segala syariat syiar-syiarnya itu merupakan amalan-amalan peribadatan yang lurus, tidak musyrik itu pada Allah. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang mensekutukan Allah dengan suatu, maka seolah-olah atau seakan-akan dia itu terjatuh dari langit, fatah tafuhu toir, lalu menyebabkannya menyambarnya ya, lalu disambar oleh burung-burung. Bayangkan ya. Jadi orang musyrik itu hakikatnya dimisalkan oleh Allah seperti orang jatuh dari langit, di awang-awang di atas tuh lalu disambar oleh burung, dimakan. Wah, itu kan ngeri sekali kan. Ngeri sekali orang musyrik itu. Atau menerbangkan orang yang jatuh dari tempat satu ke tempat lain, diterbangkan oleh angin serah kencang lalu dijatuhkan. Wah, gimana itu? Dijatuhkan dari suatu tempat, ngeri kan? Itu sesana seperti itu. Wong orang saja kalau umpamanya terjun payung saja lalu salah teknis lalu jatuh, itu aja hancur. Apalagi kalau orang yang disiksa oleh Allah seperti itu, jatuhkan dari langit, di tengah jalan dimakan oleh burung. Wah, samso ngeri itu. Dzalika wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dzalika, demikianlah. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya syiar Allah itu ya pada waktu ibadah haji itu ya pada waktu datangnya ke Mekah itu beribadah haji itu, bersolat di haji itu, melaksanakan ya tawaf, sa'i, ya lalu yang lain-lain dalam haji itu semuanya mengagungkan syiarnya Allah. Lalu wukuf, lalu melempar jumrah, tahalul, itu semua syiar-syiar Allah pada waktu haji dilaksanakan. Pada yang melaksanakan itu dikatakan oleh Allah itu sebagai orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu. Fa innaha min taqwal qulub. Lah orang yang buat demikian itu sebetulnya itu realisasi atau muncul dari hati yang betul-betul hati takwa. Jadi orang yang haji itu pada dasarnya harus diniati dengan takwa pada Allah. Maksudnya begitu. Jadi dalam rangka melaksanakan perintah Allah beribadah haji itu, bukan sekedar ya ikut-ikut haji, temannya haji mau haji, uangnya ada, jangan hanya sekedar itu. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Bagi mereka, maksudnya bagi mereka itu orang yang haji itu ya, biha di dalam hewan-hewan yang dikorbankan itu, manafi'u ila ajalim musamma, itu banyak berbagai manfaat sampai batas waktu penyembelihan yang ditentukan pada hari-hari tasyrik.
Maksudnya begini, berkorban itu di samping dilaksanakan pada waktu ibadah haji itu ya, pada haji selesai diakhiri wukuf lalu Idul Adha lah, pada Idul Adha nyembelih itu. Tapi habis itu masih ada kesempatan 3 hari. Hari ke-1, ke-2, 3 dari selesainya Idul Adha itu namanya hari tasyrik. Jadi berkorban itu ditambah 3 hari itu, pada waktu Idul Adha ditambah 3 hari itu, begitu maksudnya begitu itu. Sampai batas waktu yang ditentukan itu sampai hari tasyrik itu. Thumma mahilluha ilal baitil atik. Sampai atau kemudian tempat penundiannya itu pada waktu di Mekah itu ya di dekat Ka'bah itu. Di sekitar Ka'bah itu ya rumah Allah yang rumah tua itu, Ka'bah itu. Wali kulli umatin ja'alna mansakan liyat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Balikulin umat, dan bagi tiap-tiap umat mukmin sebelum Muhammad itu, yang dulu itu, ja'alna maksakan, kami telah menjadikan peribadatan yaitu penyembelihan. Maksudnya orang-orang dulu pun sebelum Nabi Muhammad itu, sebelum ajaran Islam yang sekarang ini, orang-orang itu juga diperintahkan untuk berkorban lah gitu. Lihat guru asmallah, sambil menyebut nama Allah. Ya artinya pada waktu nyembelih korban itu harus menyebut nama Allah gitu. Alamar kahum min bahimatil an'am, yaitu atas penyembelian apa yang dia telah rezekikan pada mereka. Jadi yang disembelih itu ya pada akhirnya rezeki dari Allah ya toh, yang diberikan pada mereka yang berupa binatang ternak. Nah sebagian itu disuruh untuk dikorbankan gitu, dengan cara kalau berkorban menyembelihnya harus nyebut nama Allah, begitulah. Fa'ilah hukum ilahu wahid, maka Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Muhammad, ya Allah itu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, maka kepadanya, pada Allah itu, berserah dirilah kalian sekalian. Jadi hanya kepada Allah lah kamu hendaklah berserah diri gitu. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi pada dasarnya kita itu berserah diri hanya kepada Allah. Lalu kita beramal ya sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, kita tunduk patuh pada Allah, begitu. Dalam beribadah itu begitu. Bukan untuk yang lain, hanya pada Allah saja. Nah, siapa itu orang-orang yang mukhbitin itu? Orang yang tunduk dan patuh pada Allah itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang kalau dibaca disebut namanya Allah itu, ya, mendengar suara Allah itu, maka bergetarlah hatinya. Ya, Allahu Akbar. Wah, terus perasaan bergetar hati itu. Itu orang yang tunduk patuh pada Allah, perasaan seperti itu. Nah, gitu. Wasobirina alama asobahum, dan juga orang-orang yang sabar apabila mereka itu ditimpa oleh musibah. Dapat musibah dari Allah, entah kecelakaan, entah jatuh, entah macam-macam musibah, atau rumahnya terbakar, ya, atau kendaraanya dicuri orang, itu kan semua musibah. Nah, orang yang menerima musibah itu harus sabar. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang tunduk patuh pada Allah itu orang yang menegakkan sholat pada waktunya. Pokoknya setiap waktu sholat ya gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang tunduk patuh pada Allah itu yaitu orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh kepada mereka itu.
Ya silakanlah, mari kita orang Islam itu selalu berinfak ya. Paling tidak kalau Jumatan sekali itu ke masjid ya. Dari rumah siapkanlah umpamanya uang 5.000 gitu. Itu di hadapan Allah. Kalau itu termasuk infak fisabilillah itu sudah dikalikan 700 loh. 5.000 jadi 3 juta loh di hadapan Allah. Padahal kalau di dunia ya toh, uang 5.000 tidak dimasukkan kotak di masjid, tapi hanya nanti setelah sholat Jumat untuk beli bakso, kan hanya 1 mangkok, habis. Tapi kalau dimasukkan kotak masjid itu jadi kalikan 700 di hadapan Allah. Tapi tidak diberikan sekarang, besok di akhirat. Ya, nilainya itu seperti itu, sama dengan 3,5 juta. Berarti Anda sudah berinfak 3,5 juta di hadapan Allah, begitu loh. Kalau kita tahu ilmunya ini, ilmu agama Islam itu wah mengenakan. Kita berbuat sesuatu pahalanya luar biasa, ya tidak? Coba kalau Anda perhatikan, kalau mau sholat fajar saja sebelum subuh 2 rakaat itu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, dunia seisinya aja hanya sekian itu masih lebih baik lagi, bayangkan tuh. Kalau orang masuk agama Islam, tahu ilmu agama Islam yang begitu-begitu, ya diamalkan. Supaya bisa itu, timbangan amal kita banyak lah. Itu kan perbuatan baik seperti itu. Padahal, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu dapat menghapuskan yang kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ya, begitu. Bisa jadi kalau kita punya salah banyak, lalu berbuat kebaikan yang banyak, lalu kesalahan itu disetip itu, dihapus oleh Allah, sehingga besok tinggal yang baik-baik saja, begitu loh. Walabutna ja'alna halakum min sya'airillah lakum. Dan pada unta itu kami jadikan bagi kamu itu bagian dari syiar-syiar agama Allah, yaitu agama Islam ini. Yaitu tadi pada waktu hari Idul Adha ya disembelih. Lah menyembelih korban itu termasuk syiar Allah. Maksudnya agama Allah lalu jadi bersinar ya, bisa mengembang kemana-mana. Itu syiar Allah seperti itu. Yaitu dengan cara menyembelih korban unta-unta itu. Nah, kalau di Indonesia tidak ada unta ya sapi. Biasanya sapi itu, kalau kerbau kok jarang-jarang. Ya paling-paling sapi sama kambing gitu. Jadi itu syiar Allah bagi kamu sekalian. Jadi kalau kita mau menampakkan syiar Allah, ya ikutlah berkorban gitu maksudnya itu. Fiha khairun. Dan di dalamnya unta itu ada kebaikan-kebaikan manfaat, ya jelas toh. Unta disembelih, dagingnya dibagi-bagikan ya toh. Lalu kulitnya ya bisa untuk apa, macam-macam itulah, untuk alat-alat yang berguna bagi manusia itu. Fadkurusmallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah atasnya ketika penyembelian. Dalam posisi berdiri. Nah, jadi kalau menyembelih unta atau sapi ataupun kambing itu harus membaca ucapan bismillah, harus itu. Nah, di sini jelaskan caranya menyembelih itu kok dalam posisi untanya berdiri itu, tapi diikat kakinya di depan itu. Ya. Kalau di sini di Indonesia kebanyakan ya ditidurkan sapinya itu. Nah, ini hanya masalah kebiasaan saja. Kalau orang Arab cara nyembelih begitu, untanya ini dalam posisi berdiri loh ini. Terikat kaki depannya, kakinya depan diikat lalu disembelih. Faida wajabat junubuha, maka setelah roboh, maksudnya habis sembelih lalu roboh, lalu dikuliti, mestinya begitu. Maka makanlah, terus dimasak, dimakan gitu. Dari sebagian dari itu tadi, sebagian dari unta yang telah dibeli itu. Wa'atimul qani'a wal muqtar, dan berikanlah kepada orang-orang yang merasa cukup lah. Orang merasa cukup pun boleh diberi itu binatang korban itu. Wal muqtar,
dan juga orang yang minta-minta, yang kekurangan itu diberi itu. Nah, dirinya sendiri juga boleh makan. Nah, jadi dirinya boleh makan, orang yang sudah kecukupan juga boleh diberi, apalagi kepada orang yang meminta-minta itu. Kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu. Maksudnya unta tunduk untuk disembelih sebagai binatang kurban. Manut saja unta itu. Nah gitu kepada kamu. La'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu itu bersyukur atas karunia Allah di mana kamu bisa berkorban dengan unta itu. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya, sebenarnya orang yang berkorban itu la yanalallah, tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya. Jadi Allah tidak menerima daging dari binatang korban itu, tidak. Wala dima'uha, bukan juga darahnya. Lah kalau orang-orang yang beli sapi kok darahnya ditampung lalu dimakan, itu tidak benar itu. Makanya Allah juga tidak mau itu dikasih darah dari binatang korban, tidak butuh dia. Walakin yanaluhu at-taqwa, tapi yang sampai kepada Allah itu ya ketakwaan orang yang berkorban itu. Kalau mereka itu niatnya berkorban, melaksanakan perintah Allah Ta'ala lah, dengan ikhlas lah, itu yang diterima. Amal perbuatan mengikhlaskan untuk berkorban itu yang diterima oleh Allah, bukan dagingnya pun darahnya gitu. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah dia Allah telah menundukkan kepada kamu itu, yaitu ya ditundukkan ya unta-unta itu, agar kalian mengagungkan Allah lantaran Allah telah memberikan petunjuk padamu. Setelah menyembelih korban lalu disuruh takbir gitu. Babasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya termasuk orang Islam yang melaksanakan kurban tadi itu berbuat baik, diberi kabar gembira. Lah kabar gembiranya apa? Ya pokoknya amal kurbannya diterima, dan konon beritanya itu besok binatang kurban itu dari kendaraan besok kalau mau masuk surga begitu. Wallahu alam bisa waktu yang benar yang mana, tapi ada orang mengatakan begitu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah itu, dia itu melindungi ya terhadap orang-orang yang beriman. Allah itu melindungi orang yang beriman itu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, dan Allah itu tidak menyukai, tidak menyintai setiap orang-orang yang berkhianat, orang yang ingkar pada nikmat. Jadi orang yang sudah dikasih amanat, umpamanya jadi anggota DPR ya, mewakili rakyat, itu ya berbuatlah di situ mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat demi kesejahteraan rakyat. Tidak jadi anggota DPR 5 tahun tidak pernah nongol, tidak pernah bicara apa dia itu, lalu namanya menyampaikan aspirasi apa tidak. Nah, mbok do introspeksi lo itu, maaf lo, ini saya ingatkan, saya tahu atau banyak orang anggota yang tidak pernah nongol dan tidak pernah bicara, yang bicaranya itu saja kan, berarti kan jalannya itu kan tidak tidak melamatkan amanat itu. Dan juga Allah tidak senang kepada orang yang ingkar terhadap nikmat. Sudah dikasih kenikmatan harta benda yang banyak tapi tidak pernah dipakai untuk membela agama Islam. Nah, gitu. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diberi izin bagi orang-orang mukmin itu ya, yang karena mereka itu diperangi oleh musuh, orang kafir, mereka boleh memerangi dalam rangka mempertahankan diri. Bi'anahum dzulimu, sebab mereka itu dizalimi.
Wa innallaha la nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah itu ya untuk menolong mereka itu maha kuasa. Itu orang mukmin kok diserang, nah itu boleh mempertahankan diri menyerang mereka itu. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayaqulu rabbunallah. Orang-orang diusir dari negerinya, yaitu Rasulullah ini. Rasulullah pada waktu itu diusir orang-orang kafir musyrik Quraisy yang di Makkah itu. Jadi Rasulullah itu diusir dari negerinya. Bighairi haq, tidak dengan alasan yang kuat, hanya lantaran Allah, hanya lantaran Muhammad dan umatnya itu hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhanku hanya Allah. Hanya mengatakan Tuhanku Allah aja diperangi loh, tuh masalahnya begitu toh. Ini begitu riwayatnya itu. Rasulullah diusir hanya karena kaumnya itu mengatakan Tuhanku Allah. Hanya mengatakan disalahkan iman, lalu diserang gitu. Walaula da'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Dan sekiranya Allah itu tidak karena Allah itu menolak ya manusia sebagian yang lain. Maksudnya banyak kelompok-kelompok yang maunya itu berbuat semena-mena terhadap kelompok yang lain gitu loh. Maksudnya kalau orang Nasoro yang keras ya mau menghancurkan Yahudi, Yahudi mau menghancurkan Nasoro, orang Yahudi menghancurkan Islam, Islam menghancurkan Nasoro, Yahudi lah. Kalau Allah tidak menghalangi mereka itu, ya, maka sungguh akan hancurlah semua tempat peribadatan orang-orang Nasoro, orang Yahudi, dan masjid-masjid. Jadi maunya itu kalau Allah tidak menghalangi manusia yang sadis-sadis seperti itu, tentu tempat peribadatan semua itu akan hancur. Karena saling serang menyerang begitu loh, maksudnya begitu. Padahal kalau masjid dirobohkan itu bagaimana? Fi hasmullah, banyak orang itu menyebut nama Allah, berzikir. Walayang suronallahu mayang suruh, dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Orang yang menolong Allah itu orang yang menegakkan agama Islam. Termasuk kita ini mengaji, memahami Al-Quran ini, kita ini yang menolong Allah, gitu. Karena apa? Supaya ajaran Allah Al-Quran itu menyebar dan diikuti orang banyak sehingga agama Islam tegak. Kalau sudah kita demikian, Allah juga akan menolong kita, gitu loh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Lah siapa orang-orang ditolong oleh Allah? Orang yang sudah menolong Allah akan ditolong oleh Allah. Yaitu orang yang ditolong itu yaitu orang yang bagaimana? Alladzina immakannahum fil ardi, yaitu orang-orang jika telah kami beri kedudukan di bumi ini, aqamus shalah, lalu mereka menegakkan sholat, wa atuz zakat, dan bayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mengajak yang baik-baik, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah itu orang-orang yang ditolong lalu yang seperti itu. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala suatu urusan itu. Entah dia itu akan dapat pahala atau dapat siksa, itu urusannya terserah Allah gitu. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Dan jika orang-orang musyrik itu mendustakan Muhammad,
Maka sungguhnya telah juga didustakan tuh rasul-rasul yang dahulu itu, sebelum Muhammad itu. Rasul-rasul dulu juga didustakan, yaitu pada waktu Nuh itu ya didustakan oleh kaumnya. Kaum Ad itu juga mendustakan nabinya Nabi Hud, dan kaum Tsamud itu yang mendustakan nabinya yaitu Nabi Soleh. Itu Allah berita itu. Jadi pada dasarnya semua rasul itu didustakan oleh kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti lah pokoknya itu. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, juga kaumnya Ibrahim dan kaumnya Lut. Mereka itu pokoknya mendustakan rasulnya itu, tidak mau. Washabu Madian, dan juga penduduk-penduduk negeri Madian, yaitu kaum nabinya Syuaib, itu juga menentang rasul, mendustakan rasul. Wakudziba Musa, juga Musa itu didosakan, yaitu oleh tokohnya yang namanya Fir'aun itu, ya, dengan pengikutnya yang malah menganggap Fir'aun itu Tuhan. Fa'amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum fakaifa kana nakir. Maka aku tangguhkan, ya, adab atau hukuman bagi orang-orang kafir itu. Ditangguhkan itu belum dilaksanakan maksudnya itu. Tsumma akhadtuhum, kemudian lalu aku timpakan kepada mereka itu. Ditangguhkan dulu tapi akhirnya ditimpakan. Fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana jadinya pengingkaran mereka itu terhadap Tuhan. Allah mengingkari mereka ya diadab, tapi karena mereka mengingkari Allah ya Allah membalas diadab gitu. Tidak ditangguhkan, langsung diadab. Pakayim min qaryatin ahlaknaha wa ya dzalimatun. Maka sudah berapa banyak ya negeri-negeri yang telah kami binasakan. Wa ya dzalimatun, negeri-negeri itu zalim itu, tidak mau menganut ajaran Allah yang Tuhan satu. Mereka malah menyembah berhala-berhala gitu. Faya khawiyatun ala urusya. Nah, dalam rangka membinasakan itu, bangunan-bangunan itu sama roboh ya, dari atas atap-atapnya itu. Babirin mu'aqqalatin, dan sumur-sumur banyak yang kosong ditinggalkan yang punya. Maksudnya sumur-sumur tidak dimanfaatkan karena yang punya rumah banyak yang mati itu. Wa qasrin masyid, dan banyak bangunan-bangunan yang tinggi kosong dari penghuninya karena yang mati itu diadab semua. Orang sudah mati semua. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka itu orang-orang kafir Mekah itu tidak jalan di muka bumi, maksudnya untuk memperhatikan kejadian yang telah dibinasakan itu maksudnya, kok tidak menengok itu tempat-tempat yang dibinasakan itu. Fatakuna lahum qulubun, lalu menjadi bagi mereka itu hati-hati, mereka dapat berpikir, mbok yao begitu loh. Orang-orang kafir itu mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang telah dibinasakan itu supaya hatinya itu lalu berpikir, pikiran ini gimana, kok bisa begini ya, apa sebabnya kok dihancurkan, mbok ya begitu, kok ya tidak gitu loh. A'adhanun yasma'un, lalu kalau dia jalan ke negeri kan bisa mendengar beritanya, tanya-tanya orang itu bagaimana kok terjadi seperti itu, bagaimana beritanya, lalu dia mendengarkan beritanya, kok ya tidak seperti itu. Fa'inaha la ta'mal absor, karena sesungguhnya tidak buta itu penglihatan itu, akan tetapi sebenarnya yang buta itu hati yang ada di dalam dada ini. Jadi masalah buta itu bukan buta mata tapi buta hati ya. Kalau matanya bisa melihat, tapi kalau hatinya tidak mau menerima ajaran ya sudah, tidak bisa menerima ajaran begitu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.